kita akan membahas mengenai individu. Merupakan subjek hukum internasional yang terbatas. Terbatas pada individu sebagai subjek hukum internasional pada dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Subjek hukum internasional yang lainnya adalah Organisasi Pembebasan Bangsa atau yang dikenal dengan National Liberation Organization. Merupakan subjek hukum internasional yang terbatas. Keberadaannya dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika telah mendapatkan pengakuan dari subjek hukum internasional lainnya, khususnya adalah negara. Adapun subjek hukum internasional yang lainnya yang akan kita bahas adalah multinational corporation atau yang biasa kita kenal dengan perusahaan transnasional. Dalam hal ini merupakan subjek hukum internasional yang terbatas. Multinational corporation dapat menjadi subjek hukum internasional mengingat dalam perkembangannya, multinational corporation harus berhadapan dengan negara tertentu dalam penyelesaian sengketa internasional atau kasus-kasus lainnya. Biasanya, multinational corporation harus berhadapan dengan negara tertentu berkaitan dengan sengketa investasi, berkaitan dengan kebijakan dalam negeri yang memberikan efek negatif kepada multinational corporation tersebut. Kapasitas internasional dari sebuah multinational corporation tergantung pada hubungan internasional yang terjadi dengan subjek hukum internasional lainnya dan diatur serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum internasional. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam sengketa investasi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam International Convention Settlement Investment Dispute, di mana seringkali menghadapkan suatu multinational corporation dan negara menjadi para pihak yang bersengketa. Namun demikian, dalam perkembangannya, ternyata perusahaan transnasional juga dapat dituntut dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan dan pelanggaran HAM berat. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam kasus tumpahnya minyak dari kapal Sawamaru milik Jepang pada tahun 1975 yang lalu di perairan Selat Malaka. Atas kejadian ini, Indonesia mendapatkan ganti rugi yang digunakan untuk membersihkan perairan yang terkena dampak, walaupun masyarakat setempat masih belum mendapatkan ganti kerugian yang layak atas peristiwa tersebut. Demikian dan terima kasih.